Halo semuanya, kenali nama aku Rahma Aprilia dengan NIM 6670250088. Aku dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi hari ini aku mau ngejelasin kira-kira apa sih cloud computing itu? Kira-kira apa sih yang ada di bayangan kalian kalau kalian itu ngedengar kata cloud computing? Nah, jadi di sini aku ngebuat 4 poin yang menjelaskan apa itu cloud computing. Yang pertama, cloud computing itu adalah cara baru dalam menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan bisnis. Nah, konsep ini tuh sebenarnya menggabungkan beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, lalu digunakan secara bersama melalui internet. Nah, salah satu teknologi yang dipakai itu adalah virtualisasi, yaitu teknologi yang memungkinkan satu server bisa digunakan untuk banyak kebutuhan sekaligus. Selain itu, sistem cloud juga biasanya menggunakan pembayaran berdasarkan pemakaian. Jadi, pengguna hanya membayar sesuai layanan yang dipakai. Jadi, dengan adanya cloud computing, perusahaan atau pengguna tidak perlu lagi menyediakan banyak perangkat sendiri karena semua bisa diakses secara online. Nah, hal ini tuh membuat penggunaan teknologi informasi menjadi lebih mudah, fleksibel, dan juga efisien. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal apa itu cloud computing. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangannya. Yang pertama, jadi pada tahun 1960-an itu sudah muncul konsep awal cloud computing. Nah, pada masa ini para ahli komputer memiliki gagasan bahwa komputer itu bisa digunakan seperti utilitas publik, misalnya listrik atau telepon yang bisa diakses banyak orang melalui jaringan. Nah, kemudian pada tahun 2006, istilah cloud computing itu mulai populer dan digunakan secara luas. Pada periode ini, perusahaan teknologi mulai mengembangkan layanan penyimpanan dan juga pengelolaan data yang dapat diakses melalui internet. Selanjutnya, pada tahun 2008 hingga 2010, perkembangan cloud semakin pesat. Perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan juga Microsoft itu mulai menyediakan platform cloud yang digunakan oleh banyak perusahaan dan juga organisasi. Dan terakhir, lebih tepatnya, pada saat ini, cloud computing itu sudah menjadi bagian penting dalam teknologi digital. Banyak layanan seperti penyimpanan data online, aplikasi berbasis internet, hingga berbagai layanan digital yang menggunakan teknologi cloud. Nah, ternyata cloud computing itu memiliki arsitektur yang tersusun dari beberapa lapisan yang saling berkaitan. Setiap lapisannya itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap bekerja secara bersama agar layanan cloud dapat berjalan dengan baik. Lapisan yang pertama itu adalah hardware. Nah, hardware itu apa sih? Jadi, hardware itu adalah perangkat fisik seperti server, penyimpanan data, dan juga jaringan yang menjadi dasar dari sistem cloud. Kemudian, lapisan yang kedua adalah infrastruktur. Nah, jadi infrastruktur itu bertugas menyediakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, jaringan, serta teknologi virtualisasi agar perangkat keras bisa digunakan secara lebih efisien. Lapisan yang ketiga itu adalah platform. Nah, platform itu adalah lingkungan yang digunakan oleh pengembangan untuk membuat, menguji, dan juga menjalankan aplikasi tanpa harus mengatur perangkat keras secara langsung. Dan lapisan yang terakhir itu adalah aplikasi. Aplikasi itu adalah layanan atau program yang digunakan langsung oleh pengguna, misalnya aplikasi berbasis cloud. Nah, jadi dengan adanya pembagian lapisan ini, pengelolaan sistem cloud menjadi lebih mudah dan setiap lapisan dapat dikembangkan atau diperbaharui tanpa harus mengganggu lapisan yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas keamanan dasar cloud computing. Di sini ada 3 subbab. Yang pertama itu ada 4 pilar utama cloud computing. Nah, 4 pilarnya itu apa aja sih? Jadi, yang pertama itu ada identity dan juga access management atau pengaturan identitas dan juga akses. Nah, jadi ini tuh ngebahas tentang siapa saja yang boleh masuk dan juga menggunakan sistem cloud. Jadi, tidak semua orang bisa mengakses data. Misalnya, ada akun, password, atau izin tertentu supaya hanya orang yang berhak saja yang bisa membuka atau mengubah data. Kemudian pilar yang kedua itu ada perlindungan data atau data protection. Nah, jadi ini tuh berkaitan dengan cara menjaga data supaya tetap aman. Misalnya, data itu dibuat cadangannya atau backupannya
atau juga bisa dienkripsi atau juga bisa disimpan dengan sistem keamanan yang kuat supaya tidak mudah dicuri, rusak, atau hilang. Kemudian pilar yang ketiga itu ada visibilitas dan juga monitoring. Ini tuh artinya mengawasi aktivitas yang terjadi di sistem cloud. Jadi kita bisa melihat siapa yang masuk, apa yang dilakukan, dan juga apakah ada aktivitas yang mencurigakan. Dengan begitu, kalau ada masalah bisa cepat diketahui. Pilar yang terakhir itu ada kepatuhan dan juga governance. Jadi ini tuh berkaitan dengan aturan dan juga kebijakan dalam penggunaan cloud. Artinya, penggunaan cloud itu harus mengikuti aturan yang berlaku, baik aturan perusahaan maupun hukum, supaya data tetap aman dan juga penggunaannya tertib. Keamanan dasar cloud computing yang kedua yaitu model tanggung jawab bersama dalam keamanan cloud. Nah, jadi di sini tuh ada dua pihak. Yang pertama itu ada penyedia cloud dan yang kedua itu ada pengguna cloud. Nah, jadi kalau penyedia cloud itu menjaga keamanan data center, jaringan, server, dan juga infrastruktur cloud serta menyediakan fitur keamanan platform. Sedangkan pengguna cloud itu mengelola data, mengatur konfigurasi keamanan, serta mengatur akses dan juga identitas pengguna. Jadi intinya kedua pihak itu harus memahami tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi celah keamanan. Kemudian ada yang namanya mekanisme keamanan dasar cloud computing. Yang pertama itu ada autentikasi dan juga kontrol akses. Nah, jadi ini tuh seperti sistem login dan juga izin masuk. Jadi tidak semua orang bisa mengakses data di cloud. Biasanya harus pakai username, password, atau verifikasi tambahan. Selain itu, tiap orang juga bisa punya akses yang berbeda. Misalnya ada yang hanya bisa melihat data dan ada juga yang hanya bisa mengedit. Yang kedua itu ada enkripsi data. Nah, enkripsi data itu seperti mengubah data menjadi kode rahasia. Jadi kalau ada orang yang mencoba mencuri atau melihat data, mereka tidak bisa membacanya karena datanya sudah diacak dan hanya bisa dibuka dengan kunci tertentu. Yang ketiga itu ada firewall virtual dan juga perlindungan jaringan. Firewall ini seperti tembok keamanan di internet. Fungsinya untuk menyaring lalu lintas data yang masuk dan juga keluar. Jadi kalau ada akses mencurigakan atau berbahaya, firewall akan memblokirnya supaya tidak masuk ke sistem cloud. Yang keempat itu ada pemantauan dan juga deteksi ancaman. Sistem cloud biasanya terus memantau aktivitas yang terjadi. Jika ada hal yang mencurigakan, misalnya ada orang yang mencoba masuk berkali-kali atau aktivitas yang tidak biasa, sistem akan memberikan peringatan atau langsung mengatasinya. Dan yang terakhir itu ada backup dan juga recovery. Backup itu seperti membuat salinan data cadangan, jadi kalau data utama hilang, rusak, atau terkena serangan, data tersebut itu masih bisa dipulihkan kembali dari cadangannya. Intinya, semua mekanisme keamanan ini dibuat supaya data yang disimpan di cloud itu tetap aman, tidak mudah diakses oleh orang lain, dan juga tetap bisa dipulihkan kalau terjadi masalah. Nah, di samping ini, ada beberapa masalah yang sering terjadi pada cloud computing. Yang pertama, itu ada ancaman keamanan negara, yaitu resiko data dicuri atau bocor ketika disimpan di cloud. Untuk mengatasinya atau solusinya itu gimana sih? Nah, biasanya itu digunakan enkripsi dan juga pengaturan hak akses pengguna. Yang kedua, itu ada serangan DDoS, yaitu serangan yang mengirimkan banyak trafik palsu ke server sehingga layanan menjadi lambat atau bahkan tidak bisa diakses. Dan yang ketiga, itu ada keamanan API. Nah, jika API tidak memiliki perlindungan yang baik, maka bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk masuk ke sistem. Terakhir, itu ada resiko multi-tenancy, yaitu kondisi di mana banyak pengguna menggunakan satu sistem cloud yang sama. Jika pemisahan datanya tidak aman, data antar pengguna bisa tercampur. Oleh karena itu, diperlukan segmentasi data, enkripsi, dan juga audit keamanan secara rutin. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih apa aja sih platform yang populer di cloud computing itu? Nah, di sini di sebelah itu ada 5. Yang pertama itu ada Amazon Web Service atau AWS. Yang kedua itu ada Microsoft Azure. Yang ketiga itu ada Google Cloud Platform atau GCP. Yang keempat itu ada IBM Cloud dan Oracle Cloud. Yang kelima itu ada Tencent Cloud. Kemudian ada manfaat implementasi cloud computing. Nah, di samping ini ada 8. Yang pertama itu, cloud computing itu bisa mengurangi biaya operasional. Yang kedua itu mudah menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu ada keamanan data lebih terjaga. Yang keempat, data bisa diakses dari mana saja.
Yang kelima, kerjasama tim menjadi lebih mudah. Yang keenam, sistem dapat diperbaharui secara otomatis. Yang ketujuh, membantu inovasi berkembang lebih cepat. Yang kedelapan, pengelolaan sistem menjadi lebih efisien dan juga terpusat. Nah, di slide terakhir ini ada penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, bisa menyimpan data secara online di cloud atau cloud storage. Yang kedua, itu aplikasi untuk bekerja sama dan juga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, itu ada komunitas online seperti rapat atau kelas virtual. Yang keempat, itu cloud computing bisa digunakan sebagai media untuk belanja online dan juga layanan perbankan digital. Dan yang kelima, pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.